Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya Fattahu ya Alim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dalam melanjutkan kajian kita mengenai al-khasa'isul kubra, keutamaan dan kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sampai pada pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. I'jazul Qur'ani wa i'tirafu musyriki Quraisy bi'i'jazihi wa annahu la yashbahu syai'an min kalamil bashar wa man aslama lidzalik. Bab mengenai mukjizat Al-Qur'an dan pengakuan orang-orang musyrik yang orang-orang musyrik Quraisy bahwa Al-Quran adalah mukjizat dan ucapannya sama sekali tidak menyerupai ucapan makhluk dan manusia. Dan juga mengenai siapa saja yang memeluk Islam dikarenakan dia mendengar Al-Quranul Karim. Kita tahu semua para nabi Allah subhanahu wa ta'ala bantu mereka, kuatkan mereka dengan diberikan mukjizat. Mukjizat. Apa itu mukjizat? Sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang di luar kebiasaan, yang terjadi untuk membuktikan kebenaran ucapan mereka. Itu namanya mukjizat. Setiap nabi Allah subhanahu wa ta'ala berikan mukjizat agar mereka percaya bahwa ini datang dari Allah, bukan sembarangan. Kita tahu sendiri Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya, Allah berikan mukjizat kepada beliau, tidak terbakar oleh api yang dibakar oleh Namrud, api yang begitu panas. Bahkan ketika melemparkan Nabi Ibrahim, mereka melemparkannya pakai pelempar. Mereka nggak berani mendekat karena saking panasnya. Ketika dilemparkan, Allah subhanahu wa ta'ala jaga Nabi Ibrahim. Dan apa yang terjadi? Semua dari badannya Nabi Ibrahim, pakaiannya pun tidak ada yang terbakar. Yang terbakar hanyalah ikatan tali yang mengikat beliau. Kita lihat Nabi Musa alaihissalam ketika datang kepada Fir'aun, membawa bukti, diperintahkan oleh Allah, pergi idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun dan ajak dia untuk beriman kepada Allah. Lalu Nabi Musa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia meminta bukti kebenaran ucapanmu, maka tunjukkan kepadanya tongkatmu ini, lemparkan tongkatmu. Maka seketika akan berubah menjadi ular besar. Dan juga masukkan tanganmu ke dalam saku, keluar, maka tanganmu akan menjadi bayda, putih, kayak ada lampunya. Mukjizat. Biar dia tahu bahwa ini bukan sembarangan. Dan juga terbelahnya laut, dan banyak mukjizat-mukjizat yang disebutkan pada Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga Nabi Isa, dari kecil masih orok, udah bisa berbicara. Ini anak Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya.
sampai dia berbicara seperti itu dengan ucapan yang jelas seperti orang yang dewasa. Itu kan mukjizat. Mukjizat Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk membuktikan kebenaran. Tapi yang hebat dari mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, mukjizatnya Rasulullah banyak. Nanti kita akan membahas hal itu pada waktunya, mengenai memperbanyak makanan, menyembuhkan yang sakit, menurunkan hujan, dan semacam-macamnya. Tapi ada satu mukjizat yang luar biasa, yang mukjizat tersebut itu kekal, ada terus. Kalau mukjizat para nabi, nabinya meninggal, udah nggak ada. Menghidupkan orang yang mati seperti Nabi Isa. Ketika Nabi Isa tidak ada, ya tidak ada itu mukjizat. Nabi Musa bisa memukul dengan tongkatnya laut sehingga terbelah. Udah, seketika itu aja. Tapi mukjizat Nabi Muhammad yang satu ini, dari semenjak Nabi sampai akhir zaman masih ada terus, yaitu Al-Quran. Kok bisa Al-Quran mukjizat apa sih? Kita kan yang bukan orang Arab, nggak tahu bahasa Arab. Dari sisi apanya mukjizat? Dari sisi ucapannya, penyampaiannya, dari semua sisi. Dari sisi apa yang akan terjadi nanti di waktu mendatang, Al-Quran sudah menyebutkannya. Maka mukjizatnya banyak. Dari sisi bahasa, dari sisi apa yang diungkapkan, itu banyak daripada mukjizat Al-Quran. Dan yang hebatnya lagi, turunnya Al-Quran pada zaman di mana orang-orang sangat membanggakan sastra Arab, pintar dalam berbicara, pintar dalam syair, ucapannya bagus-bagus, indah, tersusun rapih. Datang Al-Quran yang mengatakan, ayo siapa yang dari kalian bisa mampu membawakan seperti Al-Quran ini? Nggak ada yang bisa. Padahal itu kan ucapan kayak biasa, kayak orang ngomong, tapi mereka nggak mampu. Ya. Dan tantangan tersebut dari semenjak Rasulullah membawakan ayat tersebut sampai akhir zaman, tantangannya masih ada. Kata Allah Subhanahu wa taala di sini, wa qala Allah taala, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'dhin dhahira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan wahai Muhammad kepada mereka semua, kalau seandainya manusia dan jin, bukan manusia aja, Allah tantang, manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan, untuk membawakan seperti Al-Quran ini, maka mereka tidak mampu untuk mendatangkan yang semacam ini, walaupun mereka saling bantu satu sama lain. Maksudnya, kumpul kalian, coba musyawarah gitu, bikin ucapan yang keren, yang bagus, yang bisa menantang ucapan Al-Quran. Maka nggak ada yang bisa. Allah tantang mereka, suruh kumpul mereka semua. Walaupun satu sama lain dengan kecerdasan mereka mengucap ucapan yang sama seperti Al-Quran, tidak bisa. Tantangan ini mungkin di zaman dulu belum ada teknologi, belum ada. Ya udah sekarang ada teknologi, ada kemampuan, ayo siapa dari mereka orang-orang yang punya teknologi yang canggih bisa membawakan seperti Al-Quran? Ya. Subhanallah. Ini berarti mukjizat dan tantangan yang masih terus berlaku sampai akhir zaman. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Allah juga menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina. Kalau seandainya kalian itu dalam keadaan ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, kalau kalian ragu, ya udah, fa'tu bi suratin min mithli, datangkan satu surat yang sama seperti itu. Enggak usah satu Al-Qur'an. Satu surat aja yang sama dengan Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah.
dan panggillah para syuhada, para saksi-saksi kalian selain Allah, in kuntum shadiqin. Kalau memang kalian jujur benar-benar. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak melakukannya, kata Allah, walan taf'alu. Kalau kalian tidak melakukannya dan tidak akan bisa melakukannya. Tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir kan gampang kali ya, ngarang aja sedikit mirip-mirip begitu. Habis. Tidak ada dari zaman itu sampai akhir zaman yang bisa membawakan seperti Al-Quran. Walan tafa'u fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijar uiddat lil kafirin, maka hindarilah api neraka yang Allah siapkan bagi orang-orang yang kafir. Waliyadzubillah. Wa qala ta'ala falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Maka hendaknya mereka membawakan suatu ucapan mithlihi yang sama seperti Al-Quran, in kanu shadiqin, kalau memang benar-benar mereka jujur. Lalu diceritakan lagi dari hadits dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minal anbiya'i min nabiyyin, ma minal anbiya'i min nabiyyin illa waqad u'tiya minal ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aktharuhum taba'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang nabi kecuali Allah berikan suatu mukjizat yang dengannya orang-orang bisa mengikuti beliau, mengikuti para nabi dengan bukti mukjizat tersebut. Dan kata beliau, sesungguhnya apa yang aku bawakan ini adalah suatu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadaku, maka aku mengharap kepada Allah, aku adalah orang yang paling banyak pengikutnya. Ya, pengikut yang paling banyak dari semua umat-umat terdahulu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kata Rasul SAW, "Tanakahu taktsur," perbanyak kalian dzurriyyah, perbanyaklah kalian umat. Kenapa? Karena sesungguhnya nanti di hari kiamat saya akan membanggakan kalian di depan umat yang lain. Artinya banyaknya umatnya, Rasulullah bangga dengan umat saya, banyak, lebih banyak dari kalian. Membanggakan terhadap umat yang lainnya. Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Ya. Maka ketika dilihat padahal umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam umurnya pendek, tetapi jumlah pengikut daripada umatnya Nabi lebih banyak daripada semua umat. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, ada seorang Nabi datang dengan 1 orang pengikut, ada yang dengan 10 pengikut. Lalu aku melihat ke daerah ufuk, daerah sebelah sana, saya melihat sawat azim, banyak orang-orang. Saya kira itu umatku. Kata Jibril, itu umatnya Nabi Musa. Ketika saya melihat lagi di sisi yang lain, penuh, lebih banyak dari mereka itu. Lalu kata Jibril, itu umatmu, lebih banyak daripada umat-umat yang lainnya. Sallallahu alaihi wasallam. Karena mukjizatnya kekal, terus-terusan ada. Ya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Di sini disebutkan, qala ulama ma'nahu anna mu'jizatal anbiya inqaradat min qiradi a'sarihim falam yushahiduha illa man hadaraha. Nah, ini menunjukkan bahwa mukjizatnya para nabi itu habis dengan habisnya zaman mereka. Artinya udah hilang, nggak ada lagi mukjizatnya. Maka tidak ada yang melihatnya kecuali orang-orang yang sezaman dengan nabi tersebut. Tapi kalau mukjizatnya Nabi Muhammad SAW terus-terusan ada. Jadi ada orang zaman sekarang bisa nggak melihat mukjizatnya Nabi? Ada nggak? Ada, Al-Quran. Itu mukjizatnya. Lihat keindahannya, lihat kehebatannya, lihat kabar-kabar yang diberikannya. Semua nyata, tidak ada yang bohong, tidak ada yang palsu, tidak ada yang bertolak belakang. Subhanallah, itu mukjizat. Sampai sekarang. Mu'jizatul Al-Quran mustamirrah ila yaumil qiyamah wa kharquhu al-'adah fi uslubihi wa balaghihi wa ikhbarihi bil mughayyabat fala yamurru 'asrun min al-a'sari illa wa yadhhar fihi shay'un mimma akhbara anhu annahu sayakun yadullu 'ala sihhati da'wah. Dan tidaklah setiap suatu zaman kecuali apa yang disebutkan di dalam Al-Quran kejadian terjadi, biar orang tahu ini bukti Al-Quran benar. Setiap zaman lihat, oh ini ucapan ini udah diucap oleh Al-Quran, ternyata benar terjadi.
nanti akan terjadi. Begitu terus. Ya, subhanallah. Lalu disebutkan di sini, An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna al-Walid ibn al-Mughirah jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqara alaihi al-Qur'an faka'annahu raqqa lahu fabalagha dhalika Aba Jahl fa'atahu faqala ya am inna qaumaka yuriduna an yajma'u laka malan qala lima qala liyu'tukahu fa innaka ataita Muhammadan tata'arrad lima qablah qala wa qad alimat Quraisyun anni min aktsariha malan qala faqul fihi qawlan yablughu qaumaka annaka munkirun lah aw annaka karihun lah qala madza aqul qala fa wallahi ma fikum rajulun a'lam bil ash'ar minni wala a'lam bi rajzihi wala bi qasidihi minni wala bi ash'aril jin wallahi ma yashbah alladhi yaqulu shay'an min hadha wallahi inna liqawlihi alladhi yaqulu halawah wa inna alayhi la talawah wa innahu lamuthmir a'lahu mughdiq asfaluh wa innahu la ya'lu wa ma yu'la wa innahu la yahtimu ma tahtah qala la yarda anka qaumuka hatta taqulu fihi qala fada'ni hatta ufakkir fihi falamma fakkara qala hadha sihrun yu'thiruhu an ghairihi fanazalat dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda ila akhiril ayat. Jadi disebutkan tentang cerita Al-Walid ibn al-Mughirah, salah satu sesepuh pembesar Quraisy di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayah daripada Khalid ibn al-Walid. Kita tahu ada sahabat Rasulullah namanya Khalid ibn al-Walid. Ayahnya ini namanya Al-Walid ibn al-Mughirah. Orangnya kaya, orangnya pinter, orangnya tahu daripada bentuk-bentuk syair-syair Arab, tahu tentang hal-hal semacam itu, dan orangnya bijaksana sebenarnya. Ketika mereka ribut mengenai dakwah Rasulullah SAW dan ajakan-ajakan Nabi SAW, mereka ini hampir tidak sempat mendengarkan Al-Quran, tidak sempat mendengarkan apa sih yang diajak Nabi itu apa, enggak. Yang penting dia membawa sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak sama dengan kakek moyang kita, berarti salah, berarti jelek. Nih, akhirnya Al-Walid ini Ibn al-Mughirah, dia bilang, yaudah, saya mau datangi Muhammad, saya pengen tahu apa sih ngomongnya dia. Dia itu bawa apa? Apa ucapannya dia ini? Datanglah kepadanya Al-Walid. Ketika dia dengar Al-Quran dibacakan oleh Nabi SAW, mulai dia merasa heran dan takjub. Ini ucapan gak sembarangan. Ini bukan ucapan manusia. Mulai terheran-heran, tercengang dengan ucapan yang dibawakan oleh Nabi SAW daripada Al-Quran. Sampai dia berjanji kepada Nabi, sudah, ini ucapanmu benar, ucapanmu bagus, saya akan ajak kaummu. Ternyata ada suatu hal, penyakit yang menyebabkan dia bertolak belakang dengan ucapan tersebut, padahal dia telah melihat kebenaran di depan matanya. Apa? Pertama, teman yang menyesatkan. Kedua, kesombongan. Ini dua hal ini yang membuat Al-Walid ibn al-Mughirah tidak beriman kepada Allah. Padahal dia sudah tahu Al-Quran benar. Datang dia kepada kaumnya, mau ngajak mereka. Teman dekatnya adalah Abu Jahal. Abu Jahal udah tahu nih, Al-Walid kalau berbicara bakal berpengaruh kepada orang-orang. Dia bilang, "Wahai Al-Walid, nih kaummu, orang-orangmu, itu mereka lagi ngumpulin duit." Hah? Ngumpulin duit? Ngapain? Iya, mereka mau ngumpulin duit, mau ngasih sedekah buat engkau. Mau kasih bantuan duit buat engkau. Saya ini orang paling kaya. Sombongnya kemana? Saya ini orang paling kaya. Siapa mereka mau ngasih saya duit? Nah, enggak, kan kamu datang ke Muhammad. Engkau kan datang ke Muhammad barangkali mau minta sesuatu atau mengharap uang atau mengharap apa. Jadinya mereka mau ngumpulin duit untukmu. Enggak. Nah, mulai ada kesombongan dalam hatinya. Lalu dia bilang gini, apakah engkau percaya Muhammad? Enggak bisa. Omongan Muhammad itu enggak benar.
Padahal kata Abu Jahal, nggak bisa. Kaummu tidak akan rela kecuali engkau mengucapkan sesuatu tentang ucapan Muhammad ini apa? Bohong, sihir, apa ucapannya ini apa? Dusta atau apa? Dia mikir. Demi Allah, kata dia, ucapan yang dia ucap bukan seperti ucapan manusia. Ini diakui nih. Dia tidak beriman. Tapi kata dia, demi Allah, itu ucapan tidak seperti ucapan manusia. Itu ucapan bagus dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Saya udah tahu syair, saya udah tahu omongan-omongan sastra, saya tahu semuanya, dan itu semua tidak sama dengan ucapan itu. Dan ucapan ini pasti akan menang dan di atas daripada semua ucapan. Kata Abu Jahal, nggak bisa, itu bukannya cacian, saya nggak bisa. Pikir apa? Ya sudah, saya pikir dulu, kata. Mau ngomong apa? Dipikir, kalau mau bikin sihir, bingung gimana. Kalau bikin orang gila, nggak mungkin orang gila, omongannya rapi, bagus. Dia pikir, akhirnya dia bilang, in hadza illa sihrun yu'thar. Ini adalah suatu sihir, tapi yang diwarisi oleh orang-orang hebat. Akhirnya ujung-ujungnya ngomongnya kayak gitu. In hadza illa sihrun yu'thar. Thumma nadhar, thumma abasa wa basar, thumma adbara wastakbar, faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Ini adalah sihir. Ujung-ujungnya padahal dia tahu ini bukan sihir. In hadza illa qaulul bashar. Ini ucapan manusia, kata dia. Subhanallah. Apa yang menyebabkan dia tidak menerima daripada iman kepada Allah dan Rasulnya? Tadi yang pertama adalah teman yang menyesatkan. Makanya dalam riwayat yang lain, dia itu termasuk ayat yang turunnya ayat ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, hari di mana seseorang yang zalim itu akan menggigit tangannya sendiri. Digigit sampai apa katanya? Dalam riwayat itu sampai habis tangannya. Saking sedihnya, saking ngerasa, ya Allah, kenapa ya saya seperti ini? Yauma ya'addu adh-dhalim 'ala yadayhi, yaqulu, dia katakan apa? Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Coba saya ngambil jalan ya di belakangnya sang Rasul. Tadinya udah ada kesempatan, dia enggak mau. Apa yang dia bilang? Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Coba saya enggak jadikan fulan sebagai teman saya. Sebabnya apa? Temannya. Laqad adallani 'anid dzikri ba'da id ja'ani. Dia telah menyesatkanku daripada mengingat kebenaran padahal udah datang di depanku kebenaran tersebut. Tuh lihat. Ya, jadi termasuk sesuatu yang perlu kita sangat hindari dan kita hati-hati, kita waspada adalah pergaulan. Ya. Setiap orang yang kita dekat dengan mereka, kita lihat tidak menghasilkan cinta terhadap akhirat, jauh daripada kecintaan dunia. Nah, ini teman yang seperti ini jangan didekati dah. Nggak perlu kita musuh-musuhan, jangan bermusuhan kepada siapapun, tetapi jangan bergaul, jangan ngobrol bareng, jangan duduk lama. Sekedar ketemu, sekedar sapa, sekedar senyum, nggak masalah. Tapi kalau kita duduk, apalagi orang yang pikirannya duniawi aja, saya kerja ini harus ada dapat ini penghasilan itu, terus kayak gitu, bikin lupa sholat, bikin lupa majelis zikir, bikin lupa majelis taklim. Tuh, duduk sama orang-orang kayak gitu. Sebaliknya, duduk sama orang yang mengajak kita kepada kebaikan, ajak kepada majelis taklim, kepada ilmu. Ayo sholat, udah pada sholat duha, sholat duhur, sholatnya asar, sholat berjamaah, bagaimana puasa, bagaimana ini, saling berlomba dalam kebaikan. Salawat kamu berapa? Ayo kita baca salawat. Begitu, mengajak daripada kebaikan. Makanya suatu keberuntungan besar bagi seseorang yang hidup di dunia memiliki teman atau memiliki kerabat, memiliki orang dekat yang mereka mengajak dalam kebaikan. Itu kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada seseorang. Ya. Dan kerugian besar, walaupun dia punya apa, ketika seseorang salah teman. Ya, salah teman. Dan ini semua kita lihat nih. Mau dia ibu-ibu, mau dia remaja, mau dia orang besar, mau dia anak muda, sama semuanya pengaruhnya dari pergaulan. Makanya kita
perlu waspada, perlu hati-hati. Kita nasihati anak-anak kita, keluarga kita, lihat temennya. Ini temennya benar apa enggak? Kalau temennya enggak benar, udah dia bakal jadi enggak benar. Kalau temennya benar, temennya baik, dia akan jadi baik. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil." Sesungguhnya seseorang itu agamanya tergantung temannya. Temannya kayak apa? Atau agamanya dia kayak gitu. Maka perhatikanlah setiap dari salah satu kalian siapa temannya dia. Siapa yang dia dekat. La ilaha illallah. Begitu juga cerita tentang Utbah ibn Rabi'ah. Sama, pembesar Quraisy juga. Seperti Al-Walid ibn Al-Mughirah. Utbah bin Rabi'ah juga begitu. Dia duduk dengan teman-temannya. Dalam hadis yang selanjutnya disebutkan, ya, dia, wahai ma'syar Quraisy, ala aqumu ila hadza fa ukallimuhu fa a'rid alaihi umuran la'allahu an yaqbala minha. Kata dia, wahai orang-orang, kita capek nih. Kita lihat dakwahnya Muhammad. Sudah, saya mau duduk dengan dia, saya ngobrol dengannya. Barangkali dia mau menerima ajakan saya. Kata mereka, ya bagus. Datang dia kepadanya. Bicara dengan Nabi Muhammad. Bicara dengan baik-baik. Wahai Muhammad, engkau enggak perlu begitu. Engkau telah menyesatkan daripada Tuhan-Tuhan kami. Engkau telah memecah belah. Engkau. Dia bicara, Rasulullah diam dengerin. Terima ucapannya. Sudah? Katanya. Itu ucapanmu? Ya udah. Sekarang saya udah dengerin omonganmu. Engkau mau enggak dengerin ucapan saya? Ya udah, silakan baca. Baca. Rasulullah SAW membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tanzilun minir rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan, sampai akhir ayat-ayat ini dibaca oleh Rasulullah. Itu dia ketika mendengar daripada ucapan tersebut, tadinya duduknya begini, dia duduk santai, dia dengerin. Dia dengar ucapan tersebut sampai akhir daripada ucapan Nabi. Kata Rasulullah SAW, engkau sudah dengar, ini ucapan saya yang saya bawakan dari wahyu dari Allah. Terserah engkau. Engkau mau menerima atau enggak. Itu dia sudah setengah mau beriman. Berubah keadaannya, wajahnya udah berubah. Pas dia kembali kepada orang-orang Quraisy, orang-orang mengatakan, demi Allah ini Utbah kembali dengan wajah yang berbeda ketika dia jalan. Mukanya aja udah beda. Pasti ada sesuatu. Akhirnya ketika dia datang, ditanya, "Ma waraka ya Abul Walid?" Qala wara'i inni wallahi qad sami'tu qawlan ma sami'tu bimithlihi qat. Wallahi ma huwa bisy'r wala sihr wala al-kahanah. Kata dia, apa yang kau lihat wahai Utbah? Kata dia, demi Allah, saya telah mendengar ucapan yang saya tidak pernah dengar seperti itu. Itu bukan syair, bukan syair, bukan sihir, bukan suatu ucapan yang salah, tetapi ucapannya sangat bagus. Itu dipuji Al-Quran, diakui. Ya. Lalu kata mereka, ya ma'syar Quraisy, ati'uni waj'aluha li. Udah begini aja wahai orang-orang Quraisy. Kalian ikuti ucapan saya, saran saya kepada kalian tentang Nabi Muhammad SAW. Biarkan dia dengan dakwahnya. Tuh, ini saran padahal bagus nih kalau diterima, seandainya mereka terima bakal jadi keberuntungan untuk mereka. Dia bilang, biarkan dia dengan dakwahnya. Kalau kalian nggak mau terima, biarin dia. Nggak usah dihalang-halangi. Kalau seandainya dia di tengah jalan terbunuh, ada yang mengganggu dia dan membunuhnya, ya udah selesai urusan kita, nggak repot kita. Tapi kalau seandainya dia menang dan dia berjaya dengan ucapannya, maka kejayaannya dia ya kejayaan kita. Kan kita kaumnya. Jadi dari dua kedudukan kita untung aja, cari aman aja. Kan ucapan ini kalau seandainya diterima seperti ini, oh benar-benar nggak perlu Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Tetapi saran ini ditolak. Ya, oleh Abu Jahal dan yang lainnya. Dia bilang nggak bisa seperti itu. Karena memang ya seperti Abu Jahal ini, dia tidak beriman kepada Nabi bukan karena dia tidak meyakini ucapan Nabi. Dia tahu ucapan Rasulullah benar, tapi karena apa? Karena kesombongan. Qabilahnya dia, sukunya dia dengan suku Quraisy, dengan sukunya Bani Hashim itu selalu saingan. Ya.
sukunya dia. Ketika pada suku Bani Hashim ada seorang nabi, sedangkan mereka mana bisa bawa nabi? Kan nabi bukan pilihan. Kata mereka, ya udah mendingan saya nggak usah percaya sekalian. Ya Allah. Ya, namanya kesombongan dalam hati seseorang bisa membuat malapetaka kepada orang tersebut. Wa in dhar hadza ra'yi fikum fasna'u ma badalakum, kata dia, ini pendapatku, terserah kalian. Tetapi ditolak habis itu pendapat, tidak ada yang mau mengikutinya. Lalu beliau mengatakan di sini, an Abi Dzar radhiyallahu anhu, intalaqa Unais ila Makkah thumma atani faqala laqitu rajulan bi Makkah yaz'umu anna Allah arsalahu qultu ma yaqulu an-nas yaquluna innahu sya'ir wa sahir wa kahin wa kana Unais ahad asy-syu'ara faqala laqad sami'tu qawla al-kahana fama huwa biqawlihim wa laqad wada'tu qawlahu ala iqra' asy-syi'r fa wallahi ma yalta'im ala lisani ahadin ba'di innahu syi'r wa wallahi innahu la sadiq wa innahum lakathibun. Qala Abu Dzar fartahaltu hatta ataitu Makkah fa aqamtu biha 30 min baini yawmin wa laylah wa ma li ta'am illa ma'u zamzam fasamintu hatta takassarat ukan batni wa ma wajadtu ala kabidi sukhfah atau sakhfah ju'. Jadi cerita Islamnya Abu Dzar, sahabat Rasulullah yang bernama Abu Dzar. Dia itu berada di wilayah bukan di kota Mekah. Temennya namanya Unais. Unais ini orang yang syair, yang pintar dalam sastra Arab. Dia pergi ke Mekah, Unais ini. Lalu tentunya di Mekah dia lihat ada Nabi Muhammad SAW di situ, bawa Al-Quran. Dia dengar ucapan Al-Quran, dia ucap. Lalu Unais ini balik ke rumahnya, ke wilayahnya, bertemu dengan Abu Dzar. Kata Abu Dzar, apa yang engkau dengar di sana? Kabar baru apa di Mekah? Katanya ada seseorang yang mengaku bahwa dia diutus oleh Allah. Dia membawakan daripada Al-Quran. Kata Abu Dzar, lalu ucapannya itu, kata orang-orang apa? Kata orang-orang, dia itu sahir, orang penyihir. Dia itu syair, ya. Ucapannya adalah syair. Tapi kata Unais, demi Allah, saya ini pintar dalam syair. Itu saya terapkan dengan ilmu syair, enggak nyambung, enggak bisa, beda. Bukan syair itu. Saya dengar ucapannya, enggak ada yang salah ucapannya. Ucapannya bagus. Kata dia apa? Kata Unais, demi Allah, dia yang jujur, orang-orang yang bohong. Orang-orang itu yang bohong. Akhirnya Abu Dzar datang ke kota Mekah, ya, untuk mendengarkan Al-Quran dan mendengarkan daripada Nabi Muhammad SAW. Dia duduk, nggak sempet dia, nggak ada yang menjamu dia karena bukan orang-orang yang punya kenalan di kota Mekah. Akhirnya dia tinggal di mana? Di daerah masjid. Nggak ada makanan, nggak ada makanan kecuali apa? Dia minumnya air zam-zam. Minum air zam-zam dong. Selama di sini disebutkan selama 30 hari. Nggak makan sama sekali kecuali minum air zam-zam. Nah, ini termasuk kebesaran daripada air zam-zam. Rasulullah SAW bersabda, ma'u zam-zam lima syuribalah innahu ta'amu tu'min wa syarabu syurbin. Kata Nabi, air zam-zam itu seperti atau tergantung apa yang diniatkan oleh orangnya. Sesungguhnya zam-zam itu pengganti makanan dan juga pengganti minuman, kata Nabi SAW. Makanya dia bilang 30 hari saya tidak makan kecuali air zam-zam, saya minum air zam-zam, tapi apa? Saya jadi gemuk, katanya. Padahal minum air zam-zam doang, fasamintu, kata dia. Sampai saya gemuk, perut saya agak besar, gemuk badannya. 30 hari cuma minum air zam-zam aja. Subhanallah. Ya. Dan ini sangat terbukti ya, memang kehebatan dan kebesaran yang Allah terapkan atau berikan kepada air zam-zam adalah suatu mukjizat, ya, yang berbeda dengan semua air yang di muka bumi ini. Ya, padahal rasanya ya rasa biasa aja. Ya, bahkan kayak antak gitu. Rasanya nggak begitu, nggak yang manis, nggak ini. Tapi memiliki keistimewaan yang tidak ada pada air-air yang lainnya. Subhanallah. Ya, Allah yang menciptakan dan Allah yang menunjukkan kebesarannya. Ini
Berarti kita tahu daripada hadis-hadis yang kita bacakan tadi dengan cerita-cerita tadi bahwa banyak dari orang-orang yang memeluk Islam dikarenakan mereka mendengarkan kalamullah. Jangankan seperti itu, di zaman kita aja berapa banyak orang yang non muslim dia iseng kadang-kadang baca Al-Quran, pengen lihat dengan bahasa terjemah, dia baca itu hatinya terketuk, tahu bahwa ini ucapan bukan ucapan manusia, ini ucapan risalah dari Allah, benar-benar menyentuh hati orang tersebut, sehingga dia memeluk Islam gara-gara mendengarkan daripada ayat Al-Quran. Kadang-kadang mendengar lantunan Al-Quran dengan bahasa Arab, dia nggak paham, tapi hatinya merasa tentram, merasa tenang. Subhanallah, kok bisa ini ucapan? Tuh, mukjizatnya sampai sekarang masih terus. Ya, sampai-sampai ada yang membuat kayak video-video, datang ke tempat golongan non-muslim, lalu dia datang bawa MP3 gitu. Coba sini. Engkau suka dengar musik? Ya, suka, asik dengar musik. Suka dengar musik Arab juga? Musik Arab juga sama dengar. Coba ente dengerin ini. Coba dengerin sebentar gitu. Al-Quran. Ditanya, apa yang kau rasakan? Saya merasakan ketenangan yang luar biasa. Ini ucapan apa emang? Ini Al-Quran. Subhanallah. Ya, dengan lantunan aja, belum tahu maknanya, belum tahu dalamnya, itu sudah menggetarkan hati seseorang. Bagaimana ketika dia melantunkannya, dia mengetahui, dia menghayatinya, maka luar biasa. Ya, mukjizat yang satu ini adalah mukjizat yang terbesar. Maka jangan sampai kita sebagai umatnya Nabi SAW, sebagai pecinta Rasulullah SAW, sedikit jatah kita dalam tilawatul Quran. Kita nih baca Quran, ya renungkan, baca Al-Quran. Kalau ada yang ngaji tafsir, sedikit memahami dengan makna-makna Al-Quran, ya setidaknya surat-surat yang pendek, surat Al-Fatihah, ya diketahui maknanya, diresapi pembacaannya, itu luar biasa. Ya. Sahabat ada yang tergila-gila dengan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu berapa panjang sih? Semua kita hafal. Anak kecil baru belajar Quran udah hafal surat Al-Ikhlas. Itu sahabat bukan tergila-gila dengan surat Al-Baqarah panjang-panjang, enggak, surat Al-Ikhlas. Dia setiap hari dibaca. Asik. Sampai ditanya oleh Nabi SAW ketika orang ini jadi imam, kalau sholat Allahu Akbar, setelah baca surat diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Baca Qul Huwallahu Ahad lagi. Makmum-makmumnya bingung, ini kok orang setiap hari baca Qul Huwallahu Ahad mulu. Surat yang lain dibaca sama dia, tapi sebelum ruku Qul Huwallahu Ahad dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sholat sama Nabi nggak pernah kayak gitu. Berarti berbuat apa nih? Bid'ah nih. Ya, berbuat bid'ah betul. Makanya ini dari mana dalilnya ada bid'ah hasanah? Ini dari kayak gini. Dia berbuat sesuatu, Rasulullah nggak berbuat, nggak mencontohkannya. Tapi apakah salah? Tidak salah. Kenapa? Karena yang dibaca Al-Quran, dibacanya waktu sholat. Sama, kayak biasa. Tetapi dia hanya mengkhususkan sesuatu. Ditanya sama Nabi. Orang-orang manggil, Rasulullah ini orang aneh. Kenapa? Dia itu bacanya surat Al-Ikhlas terus. Panggil tuh. Kenapa engkau membaca surat Al-Ikhlas setiap kali sholat? Ya Rasulullah, saya suka dengan surat itu. Dan di dalamnya ada sifat Allah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah. Jadi saya senang untuk mengulang-ulang surat tersebut. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mencintaimu karena engkau mencintai surat tersebut. Kalau seandainya bid'ah bakal bilang apa Nabi? Bid'ah, dhalalah, enggak boleh ente ngarang-ngarang sendiri. Kalau saya kasih tahu baru, saya enggak kasih tahu jangan. Kan begitu harusnya. Tapi Rasulullah bilang enggak. Benar. Begitu. Sahabat ada yang ngarang doa. Ngarang doa ketika dia sholat. Rabbana alakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi. Itu doa dari siapa? Bukan dari Nabi aslinya. Dari seorang. Rasulullah habis sholat, udah gitu suaranya keras lagi. Ditanya, siapa yang tadi baca doa? Diam orangnya, takut dimarahin, takut salah. Kata Rasulullah, ucapannya sih bagus. Nah, pas dia tahu ucapannya bagus, nggak salah. Saya ya Rasulullah. Tadi saya lihat ketika engkau mengucapkan ucapan tersebut, ada sekian puluh malaikat berebut ingin menuliskan daripada pahala ucapanmu itu. Nah kalau bid'ah gimana? Dapat pahalanya. Kok malaikat udah mau nulis
mencatat? Karena dari mereka ada nih, kalau yang berargumen mereka bilang gini, enggak, itu adalah sesuatu yang tadinya bid'ah tapi disetujui oleh Nabi. Jadi karena ada persetujuan dari Nabi, maka jadi sesuatu yang bagus, sunnah jadinya. Udah, tunggu sebentar. Disetujui Nabi setelah dia dapat pahala atau sebelum? Dia sudah dapat pahala dulu. Jadi dia dapat pahala sebelum disetujui oleh Nabi. Berarti apa dong? Sebelum disetujui. Berarti sesuatu yang baru, yang sesuai dengan ajaran Nabi, tidak bertentangan, dapat pahala. Nah, makanya ada orang kumpul pengajian, ada orang kumpul sholawatan. Emang zaman Nabi ada sholat? Enggak ada lah. Enggak apa-apa. Emang enggak ada terus enggak boleh? Boleh. Kita mau ngumpul mau apa? Kita mau baca sholawat. Baca sholawat kan perintah dari Allah. Sama kayak kita mau ngumpul nih, mau ngaji Quran. Kira-kira mereka nih yang ngomongnya bid'ah, kita mau kumpul yuk, mau baca Quran, setiap orang mau baca, satu dengerin. Kira-kira dia bakal protes gak? Hah? Emang Nabi pernah kayak gitu? Enggak. Giliran sholawat, protes lah. Sholawat enggak, Nabi enggak. Lah, kan sholawat perintah dari Allah. Emang ada larangan? Jangan kalian bersolawat. Enggak ada. Malah bersolawatlah kalian. Misalkan berzikir, tahlil atau tahmid, emang ada larangan? Malah diperintahkan untuk berzikir. Dan perkumpulan dalam berzikir pun mendapatkan pahala. Jadi ya sudahlah, mereka maunya begitu ya terserah mereka. Yang penting kita tenang, kita tahu bahwa semua yang kita lakukan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin cukup dulu untuk pembahasan kita hari ini.